Kasafis. Ketemu lagi di YouTube-nya Kasafa Official. Masih di rangkaian acara kita jalan-jalan ke Bogor. Terus kali ini kita menyambangi Dumaket. Kalau mungkin ada yang jadi follower Instagramnya Dumaket. Dumaket ini salah satu yang giat banget memperkenalkan raw food, alias makanan mentah untuk kucing-kucing. Kucing aja ya? Dan anjing sebenarnya. Oke. Duma ini bukan nama orang ya, nama kucingnya. Lu tahu nggak Dumanya? Jadi orang manggilnya Mbak Duma. Iya emang banyaknya gitu kok. Oh, banyaknya gitu ya. Oke. Ini kita lagi juga sama Mbak Ahni. Mbak Ahni ini yang punya Dumaket. Ya, Dumanya ada di kandang nanti ya. Nanti abis kita ngobrol-ngobrol kita shoot juga. Nanti dia cameo. Kondisi cat roomnya kayak apa, seru. Boleh. Kita ngomongin raw food dulu. Boleh. Mbak, Gimana? Aku tuh kemarin tuh jalan-jalan di Instagramnya dan lihat soal raw food. Terus terang aku emang mulai tertarik nih sama raw food gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang memutuskan kok jadi raw food gitu loh. Nah sebelum ke situ, raw food itu apa? Raw food itu ya sesimpel namanya. Raw itu mentah. Food itu makanan mentah. Buat kucing, khusus buat kucing. Buat kucing, anjing, ferret, apapun hewannya. Jadi ibaratnya menghewankan kembali hewan. Oh, oke. Karena kebanyakan setelah kita mendomestikasi ya, kita memanusiakan si hewan. Tapi dengan begitu instingnya semakin lama semakin tumpul mati. Oke. Jadi saya berusaha kembali ke senatural mungkin untuk kembali menghidupkan instingnya, biar dia tuh nggak lupa kalau dia itu kucing dan dia juga karnivor sejati ya. Begitu. Karena sebelumnya juga aku pernah datang ke suatu tempat yang memang menghewankan hewan dari sisi habitatnya. Jadi hewan itu harusnya ada di alam liar. Betul. Dia begitu hidup bersama manusia, tidak di kandang, tidak apa yang begitu. Berarti ini raw lebih ke makanannya. Ya. Sebenarnya ya, kita tahu kan kucing-kucing ini udah domestifikasi dan mereka sudah terbiasa dengan makanan rumahan, kibble, cat food. Ada prosesnya nggak sih sampai mereka bisa balik lagi makan ke makanan alaminya mereka? Proses transisi pasti ada ya. Tapi itu kembali lagi ke kucingnya masing-masing. Ada yang begitu pertama langsung ganti, dia oke-oke aja, fine-fine aja. Tapi ada yang sangat-sangat bertahap. Untuk Duma sendiri saya bisa full raw masih 4 bulan. 4 bulan lebih, tapi kucing-kucing yang lain oke-oke aja. Cuman mungkin lebih ke penyesuaian badannya. Jadi si lambung kucing ini kan asam ya. Si sistem pencernaannya itu memang lebih asam daripada manusia karena mereka karnivor kan. Jadi karnivor itu memang didesain sama Tuhan tuh untuk melakukan segala sesuatunya dengan cepat gitu. Dia merekam, dia hunting, dan dia mencerna makanannya dengan cepat, kemudian diserap dan dikeluarkan begitu saja. Nggak kayak herbivora yang apa ya, sapi, kambing gitu, harus makanan tuh dikunyah, kemudian dicernanya itu sampai berhari-hari gitu kan, diam di dalam perutnya itu berhari-hari. Jadi kalau kucing dikasih apa yang banyak nasi mungkin ya, itu enzimnya nggak klop gitu ya. Jadi malah lama kelamaan ya mungkin mereka bisa beradaptasi dengan itu, sangat bisa. Tapi lama kelamaan akan terjadi proses degenerasi, yaitu penurunan fungsi organ-organ tubuhnya gitu. Jadi yang harusnya mereka geraknya lincah, mereka harusnya naik-naik, lari-lari segala macam. Jadi ya mageran aja gitu loh. Jadi itulah kenapa banyak kucing-kucing yang obesitas gitu. Makanya kebanyakan kan cat food yang komersial itu memang dalam ingredientsnya itu 3 teratas tuh pasti kita temukan karbohidrat. Iya. Iya. Sesuai kelasnya. Betul. Kelas terbanyaknya karbohidrat. Betul. Nah makanya dari situ banyak kucing yang kemudian jadi obesitas gitu, karena ya secara manusiawi kita emang sangat ingin yang simple aja gitu. Dengan itu ya emang simple. Berarti manusianya yang egois, tapi kita bikin efeknya nggak bagus buat. Iya, tapi saya nggak mau menyalahkan manusia ya, karena memang
ada industrinya Iya, gitu kan itu yang ya. mau menyediakan. Iya, tapi industri juga nggak mungkin buat kalau nggak ada demand, Mbak. Ya, gimana? Gimana jadinya, Mbak? Apakah kita terlalu egois? Ya mungkin egois, tapi permisif ya. Dalam artian karena ini siklus yang terjadi terus menerus dan itu jadi dianggap wajar gitu loh. Jadi mindset kita nih udah mikirnya kalau kucing makannya sereal, Nah, ya. bukan Udah kucing mulai makan ada perubahan. daging. Nah gitu. Padahal aslinya singa atau nggak mungkin dikasih kibau gitu. Tapi sekarang ada loh, karena memang ada beberapa orang yang mulai pelihara cat Ya. eksotis gitu kan, dan mereka makannya kibau. Kalau menurut saya Selain itu domestifikasi. ya Kasihan. itu aduh sangat egois karena apa ya, itu tuh udah abusive secara nutrisi, Mbak. Itu dia. Itu Belum lagi yang biasanya mereka liar bebas kemana aja, jadi di dalam ruangan. ya, kandangnya paling cuma 2x1 Dan jadi indoor gitu kan. itulah kasihan makanya, Mbak. Itu rumah paling kasihan. Ya Duma ternyata. Nah, Safis kalau ngeliat ini nih lucu loh, ini nih kucing-kucingnya yang ada di sini. Tuh, -1 minus Gisel. Giselnya belum jadi. Gisel belum jadi. Belum jadi lukisannya tuh ini. Ini kayak si Baby Kinu ada. Kalau foto di sini kayak Baby Kinu. Ini yang cowok-cowoknya semua nih. Tapi pakunya udah ada kok, tinggal Tinggal gambarnya aja. gambarnya belum datang. Gitu. Ini kalau yang mau pesan ini nanti ke Mas Anung ya, Cie. Ada Langsung Instagramnya promo. nggak boleh Ada. disebutin? Ada. Instagramnya Anung Prabowo kalau nggak salah deh. Nanti di tag ya, Mbak ya. Ya Di bawah. boleh. Boleh nanti kita ituin. Kita kan saling membantu sesama gitu. Gitu. Mbak balik lagi, ini kalau raw food, aku tuh pernah dengar kan orang-orang bilang hati-hati salmonella, E. coli, apa, nah itu gimana tuh? Mbak yakin nggak kalau di dalam dry food itu tidak ada patogen-patogen? Pasti ada sih. Cuman Nah. kan efek yang aku tahu selama ini salmonella, E. coli itu sesuatu yang mematikan gitu loh. Lu kena dikit, nggak lama kemudian bye. Kalau saya justru akan bilang itu adalah patogen-patogen receh, Mbak. Karena gini, seperti yang saya tadi bilang ya, si pencernaan kucing itu kan lebih asam daripada kita manusia. Jadi semakin dia dikembalikan ke alam secara naturalnya, itu si lambungnya itu akan memproduksi cairan asam yang jauh lebih tinggi gitu. Dan itu salmonella, E. coli segala macam itu akan mati di situ. Jadi nggak usah terlalu khawatir sama hal-hal yang receh. Kalau menurut saya, kucing-kucing saya pastikan bebas dari bakteri-bakteri seperti itu karena saya rutin cek, karena saya ada bayi juga. Jadi saya penting banget lah buat saya buat cek untuk kesehatan untuk jaga kesehatan semua yang ada di rumah ini ya, saya, bayi saya, kucing saya gitu. Jadi kalau kita melakukan semuanya dengan benar ya, dalam artian kita melakukan SOP-nya, gimana caranya freezing makanan, gimana caranya thawing yang benar, caranya defrosting, cara memilih daging, sourcingnya aja udah benar gitu. Semoga nggak ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Itu sangat mengurangi banget. Meskipun tidak ada jaminan, saya nggak akan menjamin raw feeding itu bebas dari patogen-patogen, karena kemungkinan seperti itu akan selalu ada. Apalagi mengingat kita nih Indonesia ya, lebih warm daripada di luar gitu, dan bakteri itu lebih cepat. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mencegah. Caranya gimana ya, sama SOP itu tadi, pilih daging yang benar, jangan kayak daging udah nggak seger tapi kita sengaja pilih itu karena harga murah misalnya. Sourcing yang benar, terus ketika handle the meat itu benar juga, kalau bisa pakai sarung tangan karena tangan kita warm kan, jadi semakin memaksimalkan media untuk bakteri nempel, terus kemudian kita pegang daging lagi, pegang apa gitu. Itu terus freezing itu juga sangat membantu banget untuk membuat patogen-patogennya dorman atau bahkan mati. Jadi freezing. Setelah freezing itu juga nanti defrostingnya
Proses thawingnya juga harus dalam wadah tertutup, jangan sampai terbuka di udara kayak di piring aja gitu. Thawing itu dari kulkas di Defrosting, oh oke. proses mencairkan si daging, Nah. si makanannya. Jadi biasanya dalam plastik atau dalam wadah tertutup gitu, bolehlah direndam, tapi pastikan tidak ada udara atau air yang masuk, karena akan mengurangi kualitas si daging gitu. Dan ya udah dikasihin ya, cara ngasihin ya biasanya yang banyak salah tuh cara ngasihinnya, karena orang banyak terbiasa sama dry food ya, yang nggak akan busuk gitu, meskipun disimpan berhari-hari nggak akan busuk. Tapi begitu kita kasih makan fresh meat, dia kan paling kapasitas kualitasnya itu bagusnya paling sejam gitu ya, setengah jam mungkin, kadang bisa lebih cepat kalau udara panas banget ya. Biasanya saya cuma kasih 1 jam, habis nggak habis saya tarik. Jadi nggak bisa ya satu bowl kita mau pergi ke kantor isi penuh, Nggak bisa, kita tinggal. nggak bisa. Nah kalau udah begitu gimana? Apa mereka harus juga tetap harus disediakan kibau makanan itu dari foodnya? Selama misalnya kalau kita aktivitasnya ke kantor ya pagi-pagi, yang mesti ditinggalin selama 8 sampai 12 jam. Enggak, karena mereka kenyang lebih lama. Oh gitu. Mereka kenyang lebih lama dan ada juga penelitiannya, kucing dan anjing yang mengalami proses puasa itu justru pencernaannya jauh lebih sehat. Jadi tidak selalu bekerja pencernaannya. Paling kalau saya rekomen untuk yang raw feeding biasanya sekitar 1 atau 2 kali sehari. Kalau saya ke kucing-kucing saya hanya 1 kali sehari. Itu pagi aja. Biasanya saya kasih malam. Oh, Tapi iya. biasanya jamnya juga nggak tentu, karena saya menduplikasi kehidupan di luar gitu ya. Mereka tuh nggak akan dapat makan di waktu yang sama. Nggak kayak manusia ya, di Betul. jam makan malam, jam makan Betul. siang. Jadi kapanpun mereka dapat buruan ya mereka makan. Itu lebih mudah ke saya, lebih mudah ke yang bantuin juga. Kalau suatu saat saya pergi gitu, jadi media nggak usah bolak-balik terus ke rumah gitu. Tapi ya memang kelemahannya raw feeding ini tidak praktis, karena kita nggak bisa meninggalkan kucing kita lama-lama, which fine menurut saya, karena kalau kita ninggalin sesuatu yang hidup di rumah, nggak mungkin juga kan kita tinggalin gitu aja gitu, pasti ada CCTV atau mungkin adalah orang yang beberapa hari sekali datang ke rumah gitu untuk buat ngecek isi litter box, isi minum dan lain-lain gitu. Berasa sih kayak saya aja kesini itu kepikiran yang di sana. Iya. Tiap hari kalau ngitin ke rumah cuma nanya kucing udah dikasih makan, Iya. ini udah dibersihin, ini tadi Iya pasti kayak gitu Mbak. Saya nih dengan raw feeding apa ya, lebih memudahkan untuk bebersih kandang. karena pupnya lebih sedikit Iya, ya, lebih sedikit dan lebih nggak awet, bau. lebih awet pasir. Betul banget. Jadi mungkin akan lebih pricey di makanan ya. Sebenarnya tuh saya suka gimana kalau Secara porsi ini gimana sih sebenarnya, maksudnya aku juga pengen tahu nih. Oke, dia pakai daging sapi misalnya, secara porsi sama nggak sih porsinya dengan biasa pakai kibel? Kalau kibel kan sekali makan ya satu kucing lah rata-rata itu sebulan 2 kilo. saya kasih guideline umum aja ya. Guideline umum itu 3% dari berat badannya untuk 1 hari. Jadi misalnya dia 5 kilo, berarti 1 harinya itu dia butuh makan sekitar 150 gram. 150 gram. Iya, itu 1 kali makan. Sekali makan. Satu untuk dalam 1 hari. Kalau mau dibagi 3 ya berarti setiap makannya 50 gram. Kalau dibagi 2 ya berarti 75 gram sekali makan gitu. Oke, nanti kita juga nulis nanti di bawahnya ya itu Boleh. patokan umumnya gitu. Meskipun pada kenyataannya tetap dilihat keadaan si kucingnya ya, karena ada kucing yang obesitas, Atau berkebutuhan khusus. ada yang berkebutuhan khusus, ada yang sangat lincah, sangat aktif, biasanya dia makan lebih banyak. Atau yang obesitas, biasanya makanannya kita kurangi. Itu yang bisa semua
daging-dagingan bisa atau khusus tertentu buat raw food ini ya? Daging apapun yang kucingnya mau, Ikan, apapun, kerang. apapun. That's why saya selalu bilang raw feeding ini memudahkan karena tidak berbatas. Nah berarti kan mungkin kalau ada di suatu daerah yang oke, kita nggak ada ikan-ikanan di sini tapi kita kaya akan kambing misalnya, berarti Nggak kan apa-apa, bisa kambing boleh, kan? boleh banget. Tapi untuk jangka panjang saya akan sarankan supplementing. Karena ketika kita makan satu jenis protein saja, gizi yang diambil tuh ya cuma dari protein itu aja gitu loh. Jadi supplementingnya misalnya apa? Kambing itu minumnya di vitamin E misalnya, ya udah supplementingnya bisa pakai yang organik, boleh dari kuning telur misalnya, atau dari udang. Tapi kalau itu terlalu susah, ya beli aja vitamin untuk orang dengan porsi yang disesuaikan untuk kucing gitu, dosis yang disesuaikan Dan untuk bisa kucing. itu harus dalam anjuran dokter hewan Betul, kan? betul. Gitu. Betul. Nggak main dokter-dokteran. Jangan dong, jangan sampai. Dia bisa kolaps kucingnya. Soalnya semakin sini tuh makin banyak banget nemu yang dokter-dokteran. Iya. Saya mau. Banget. Karena apa ya, masalah nutrisi ini gampang-gampang sulit sebenarnya. Semuanya itu memang bisa dipelajari gitu, tapi nggak dengan serta-merta hanya dari satu source gitu. Mungkin saya pun mungkin suatu saat akan ada salah penyampaian atau ada salah dimengerti sama teman-teman yang lain gitu ya, tapi ya itu kan manusiawi ya. Makanya jangan belajar dari saya doang gitu loh. Bacalah jurnal yang banyak, bacalah penelitian yang banyak. Kalau saya sih mikirnya begini, oke lah saat ini salah, terus so what? Toh kita bisa ralat buat berikutnya, Betul. seiring pertambahan ilmu kita kan. Betul. Semuanya kan prosesnya seperti itu. Terus ini kayak tadi ngomongin kuning telur, Mhm. itu raw juga? Raw, Jadi semuanya raw. Semuanya raw. Karena seperti yang kita tahu, protein itu semakin terkena panas, dimasak lah ya gitu gampangnya, semakin pecah dia kan, semakin hilang gizinya, Iya. gampangnya gitu deh. Jadi sebisa mungkin dikasih mentah. Mereka aman makan tulang mentah tuh? Aman. Dalam Itu tulang tuh keras banget lah ya. ya. Tapi tahukah Mbak kalau tulang akan semakin keras kalau dimasak? Oh ya? Ya. Gue baru tahu loh. Nah, itu dia, itu yang orang salah. Karena mungkin sebagian, nggak sebagian ya, banyak orang ngasih makanan itu tulangnya udah dimasak, makanya Karena show. gue berpikir tulang itu kalau udah dimasak dia crispy dan bisa dimakan dengan aman oleh Justru itu yang bahaya, karena dia jadi keras. Sementara kalau kita potong tulang ikan lah gitu ya, yang banyak kan ikan ya, tulang ikan tuh kita potong tuh lunak kok dia di potel-potel itu juga gampang banget. Gue ngerti kenapa sekarang gue beberapa kali kan yang rescue gitu terus ngeliat tulang tuh nyangkut di sini. Ya kan Tulang kita makan ayam. makanan sisa. Tapi emang selama ini belum pernah nemuin nyangkut itu tulang ayam mentah atau ikan mentah, belum pernah. Karena diserap Mbak. Mereka butuh untuk asupan kalsium. Jadi terserap sepenuhnya. Kayaknya sebenarnya kalau mau soal simpel-simpel lebih simpel sih. Lebih Kalau simpel. buat kita bisa nyari soalnya makanannya itu di mana aja kan, Betul. di pasar, tukang sayur lewat, supermarket. Plus itu sekaligus yang kita makan. Itu terus apalagi kalau yang saya jauh dari kota kayak saya ini tinggalnya, itu kan bisa yang ada di tempat itu kan banyak peternakan sapi, banyak peternakan ayam. Itu malah lebih Gitu enak kan. kalau dekat sama tukang jagal lah gitu ya. Itu malah enak, biasanya tuh ada bagian-bagian yang memang sengaja mereka buang kan. Kayak apalah, misalnya sus gitu. Itu kan apa ya, bagian yang kata orang tuh menjijikan gitu ya. Tapi buat kucing tuh itu enak gitu, atau misalnya babat atau ovarium. Oh pernah ngasih raw food jeroan juga, jeroan gitu? Oh nggak apa-apa, justru itu mereka butuh buat bagian dari dietnya. 10% dari dietnya masih oke lah. Karena Emang di gitu. tempat aku tuh ada yang perusahaan filet ikan. Itu tuh waste-nya itu banyak banget. Kan kalau filet ambilnya cuma dikit ya atasnya. Betul. Itu ikan lele, ikan segala macam tuh ada. Jadi Ya, emang sempat iya. kepikiran, makanya kesini sempat kepikiran kalau ngitin raw food gimana sih ini ada sauce-nya ikan. Iya enak kalau kayak gitu malahan. Saya juga sering ini kok kalau misalnya
karena tukang-tukang ikan, tukang daging tuh udah pada tahu kucing saya makan kayak gitu. Nanti kadang suka, "Mbak, ada ini mau nggak?" "Mau, udah ambil sini." Atau misalnya insang ikan gitu kan, itu dibuang. Tapi sama kucing-kucing saya tuh malah jadi pada Bisa rebutan. dimakan. Iya, karena aromanya ini kan kuat gitu. Sebenarnya lebih aman yang mana kalau buat Mbak Ani? Beli ke supermarket kah, ke pasar, tukang sayur lewat? Saya akan lebih pilih di mana saya tahu betul kualitas dagingnya seperti apa. Kalau misalnya di supermarket, saya akan untuk saya sendiri aja saya nggak masih beli mikir. sana, Saya masih mikir karena saya nggak tahu kapan itu dipotong. Saya nggak tahu kapan itu dibawa ke dalam sana. Saya nggak tahu itu diawetkan atau tidak, dalam artian apa disuntik macam-macam kimia segala macam gitu. Memperlambat pembusukan. Betul. Dan biasanya warnanya udah nggak fresh ya Mbak ya kalau di supermarket gitu ngelihatnya. Dan pernah saya sekali 2 kali beli di supermarket karena tergiur harga murah ya. Ya saya ibu-ibu kan. Saya kasih nih ke kucing-kucing, gak ada yang mau Mbak. Nah, aku patokan makanan itu masih bagus apa enggak kucingnya ya? Iya betul. Jadi udah deh nggak lagi deh gitu. Kalau ayam sudah punya supplier sendiri, daging sudah punya supplier sendiri. Ikan biasanya saya nitip ke orang yang biasanya belanja ikan langsung ke nelayan. Jadi dia malamnya belanja, pagi dia antar ke sini gitu. Kita bikin ini apa ya? Konversi perbandingan antara yang pakai raw food dengan commercial food. Mbak kucing ada 7 yang di dalam. Sebulan berapa? Pakan aja ya, kita ngitung pakan aja deh. Nanti Variatif Mbak, karena di range aja. di range ya, semurah-murahnya ya. Taruhlah misalnya sehari 1 kilo kepala ayam paling murah nih. 1 kilo kepala ayam tuh berapa? 10.000 ya. 10 kali 30 berarti 300.000. 300.000 Sebenarnya itu sebulan. jauh lebih murah daripada cash gitu. 7 kucing rata-rata 2 kilo. Kan aku selalu hitung 2 kilo kan kilo. Berarti dia butuh 14 kilo. 1 kilo 50.000. Aku nggak mau pakai yang paling bawah karena orang udah tahu Ya. ya. Jadi Pak, yang tengah itu 50.000 tuh 50.000 kali 14. Lumayan. Itu lebih mahal. Lebih mahal. Itu saya tadi ngambil yang murah ya, mungkin nggak fair nih jadi hitungannya ya, karena kita nggak pakai range yang murah-murah banget. Taruhlah saya selalu budgeting untuk makannya kucing biar agak lebih enak leluasa rotasi menunya. Saya sebulan untuk 10 lah ya, sama yang di luar 10 atau 11, kira-kira saya anggarkan 1,5 juta sebulan. Sama yang di luar. Sama yang di luar Perkiraan berapa total? 1,5 juta. Enggak, kucingnya 11 11 kucing 1,5 juta. sudah dengan supplementing ya, karena supplementing saya supplement. suplemen saya biasanya cuman herbal aja. Cuman Tetap jatuhnya lebih murah sih, maksudnya itu tadi 700 buat 7 kucing ya kan gue ngitungnya. Tapi gue kan belum hitung wet foodnya, makanan kalengnya. itu dia. Gue belum hitung itu ya. Kalau masalah masuk supplementing, gue belum hitung vitaminnya loh. Nah, Vitaminnya segala macam, berapa botol A, B, C, D gitu kan. Vitamin bulu, lisin, minyak ikan. Nah itu kan belum hitung itunya gitu. Nah, kalau saya jadi mikirnya, kenapa harus ngasih minyak ikan saat lu bisa ngasih ikannya langsung? Bener juga. Iya kan? Dan Jadi minyak nggak ikan usah itu lumayan harganya, satu Iya. botol kecil itu kan 150. Betul, apalagi minyak ikan salmon. Heeh. Dan saya ngerasainnya semenjak raw feeding ini nggak ada yang kebuang, Mbak. Sampai darahnya aja tuh mereka makan gitu ibaratnya. Tulang tuh jarang lah nemuin tulang di selain manusia kalau makan manusia, daging gitu baru tulangnya dibuang. Kalau di belakang mah aduh udah habis semua. Apa ya, kalau teman-teman yang pecinta lingkungannya pasti seneng banget. Gak ada sampah gitu loh. Gue mikirnya sih justru sebenarnya
Ini bisa lebih hemat nih, apalagi Iya betul. 40-50 kucing yang harus dikasih makan. Ini kita ngitung yang dewasa, bukan yang anak-anak ya. Kalau yang kids, yang bayi-bayi sih pasti masih harus susu manual. Itu kan udah lumayan. Kucing segitu tuh aku bisa sampai 5-6 juta sebulan. Makanan aja ya, kita ngitung makanan. Belum termasuk vitamin apa, makanan aja. Itu pun 1,5 juta tuh udah yang lumayan lah ya, nggak bawah banget. Kalau ada yang kendalanya ingin raw feeding tapi budget terbatas, saya selalu sarankan udah deh kasih kepala ayam aja, paling murah kan. Kepala ayam. Dan ya lumayan lah, di situ udah bisa dapat lemak, udah bisa dapat tulang, daging, dari mata, dari otak, dapat organ juga. Itu paruhnya suka dibuang nggak? Apanya? Paruhnya Saya kasih. Oh gitu. Paruhnya tuh menurut aku keras ya. Itu bisa. Abis-abis aja tuh mbak. Kan buat kita manusia yang keras. Kalau mereka kan rasanya udah memang udah didesain dan kayak gitu. Kalau pikiran nih gimana pun kan gue juga ibu-ibu ya, mama yang mikirin tiap hari masak apa segala macem. Kayak cukup kali ya ke tukang sayur beli ayam setengah buat makanan di keluarga di rumah yang kita masak. Terus nanti kita beli lagi yang buat kucing-kucing, kasihin aja. Iya. Cuma sehari sekali. Enak kan? Sehari sekali makan. Itu keuntungannya ya, Kak Safis, kita ngomongin keuntungan sehari sekali makan. Budget jatuhnya lebih murah. Kalau buat mama senang banget nih cuma ngasih makan sehari sekali. Nggak usah masak, nggak usah pakai gas. Nah itu kan, nggak usah pesen dulu gosen buat food atau apa. Terus dia tuh waktu yang jelas lebih ini. Pupnya lebih sedikit ya? Jauh lebih sedikit. Pasir berarti lebih hemat. Lebih hemat. Saya tuh 20 kilo pelet kayu bisa buat 2-3 bulan. Wow, 20 kilo pelet kayu buat 2-3 bulan. Udah pada tahu pelet kayu belum? Itu lebih ramah lingkungan. Iya. Ntar diliatin juga ya peletnya kayak gimana. Tapi masih kotor, nggak apa-apa ya. Contoh doang. Kita nyantai aja sih, namanya juga main kan. Ini nih sebenarnya nama programnya tuh Kasafa Berkunjung. Memang kita sering kepo aja ngunjungin siapa-siapa yang punya, yang peduli sama hewan gitu kan. Jadi yang kita coba sharing-sharing, kita coba cari-cari ilmu, siapa tuh kita bisa ikutan. Iya dong, harus gitu kan, emang ilmu itu harus di-upgrade ya nggak? Itu nggak boleh kita cepet puas cuma segini aja. Betul. Saya juga masih terus upgrade karena banyak yang saya sampaikan sebelumnya di Instagramnya Duma. Ternyata ketika saya baca ulang, baca jurnalnya, baca penelitian terbaru segala macam, itu banyak juga yang lumayan salah gitu, banyak yang miss. Betul, kayak dulu saya sempat review salah satu produk untuk kucing flu, kemudian saya simpen di highlight. Saya tuh dosanya tuh ngerasanya, ya ampun ini tuh udah berapa banyak nih orang yang terjerumus tulisan saya gitu loh, sampai saya hapus. Ternyata emang flu itu nggak ada obatnya loh mbak, karena itu dari imun sendiri, dari gitu tahan loh. tubuh kan yang menyembuhkan. Betul. Jadi kalau emang ada orang bilang nih obat flu, manusia aja nggak ada obatnya, apalagi lu ngomong kucing gitu kan. Nah itu dia, makanya betapa mulutmu harimaumu gitu loh. Makanya saya hati-hati banget deh kalau nyampein sesuatu sekarang, karena banyak yang emang tadinya saya pikir ternyata kebalikannya gitu. Mbak, sebelum kita jalan-jalan dan akhirnya pamit karena emang Bandung jauh, kita dari Bandung. Tapi nanti main lagi ya? Tenang, atau banyak ke Bandung dan kita bahas ini lagi lebih detail. Boleh. Pengen dong sampein pesennya buat Kak Safis. Pesan apa nih? Tentang whatever, apapun. Aku lebih tentang yang apa sih yang jadi concern Mbak Ani sekarang, dan itu yang pengen disampaikan. Concern saya sebenarnya sekarang karena saya lebih mengerucut di nutrisi kucing, saya sebenarnya miris banget sama mindsetnya banyak teman-teman di sekitar dan dimanapun itu, yang tanpa kita sadari kita tuh udah sangat abusive sama kucing kita sendiri. Kenapa? Karena kita seringkali ngasih
apa yang tidak seharusnya mereka makan gitu loh, yang nantinya impactnya ya ke kesehatan mereka juga. Kemudian mereka sakit, kita harus keluar budget lagi, kita ngeluh lagi, padahal sebenarnya itu tuh bisa banget kita akalin dari akarnya banget gitu loh Mbak. Jadi jangan ngeluh deh kenapa kucingnya diare tapi makannya tuh dikasihnya ikan sama nasi gitu loh, dengan alasan ya gue cuma bisanya ini. Oke, saya terima karena saya pun nggak selamanya saya selalu di atas gitu ya, saya juga pernah di bawah. Tapi ada banget alternatif betul, lain dengan ada banget source harga yang yang bisa sama. didapatkan dengan harga yang sama, tapi benefit yang jauh lebih unggul gitu. Kayak contohnya itu tadi kepala ayam itu tadi Mbak, itu udah lumayan banget. Tapi kan tapi kita juga kalau jangan jadi kepala ayam terus-terusan 5 tahun kita kasih kepala ayam, ya jangan kayak gitu. Kalau sesekali ada uang ya kasihlah ikan, kasihlah telur gitu kan, itu bisa jadi banget variatif ya. Jadi sebenarnya alasannya itu jangan dibuat-buat gitu loh. Kalau emang kita nggak mau ngelihat kekerasan sama hewan, kita sering mengkampanyekan jangan abusive sama hewan, jangan abusive sama kucing gitu. Kita nggak suka kekerasan sama hewan, tapi tanpa kita sadari kita sering abusive masalah nutrisi sama hewan kita sendiri Itu dia gitu. kan. Jadi emang abuse ini bisa dalam bentuk apapun, Betul, bahkan betul. dalam hal yang kita nggak sadari, menurut kita Betul. kita sayang, padahal sebenarnya itu kita menyesal Iya, mereka. betul Mbak, itu dia. Ini waktunya sebenarnya kalau ngobrol tuh banyak banget yang mesti diobrolin sama Mbak Agni ini gitu lah kan gitu. Kita nanti sambung Google Meet, waktunya selalu sambung WA, saya always available, you know where to find me. Nanti Kak Tafis mungkin yang pengen tahu lebih banyak bisa komen di bawahnya ya. Nanti saya juga bakal bacain satu-satu komennya. Misalnya ada yang pengen usulan dong live bareng sama Mbak Agni, kita ngebahas apa. Ayo nanti kita usahain itu. Terus itu kalau pengen nanya-nanya langsung sama Mbak Agni, silahkan ke Instagramnya Dumaket. Nanti juga di subscribe, kita tulis linknya. Oke? Makasih ya Mbak Nia. Sama-sama Mbak, makasih udah main ya. Thank you banget. Jangan bosan main di sini. Tenang aja. Terus deh tuh, nih sebelum pamit ya nanti kita jalan-jalan dulu kenalan sama Duma. Boleh. Oke? Boleh. Terima kasih ya. Ya. Bye.